Apa kabar pemirsa Banyuwangi 1 TV? Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini dalam dialog khusus yang tentunya sangat menarik ya pada dialog pada hari ini, yakni kita akan baper, tapi bukan baper yang ya itulah ya, tapi yaitu kita akan membahas mengenai uang rupiah, yaitu membawa peran rupiah. Nah, kita sudah mengetahui pemirsa bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang syah di Indonesia. Namun, apakah selama ini kita sudah benar-benar mengenali rupiah? Sudahkah kita menyayangi rupiah? Ataukah bagaimana Anda memperlakukan rupiah Anda? Jangan-jangan Anda termasuk salah satu orang yang tentunya masa bodoh terhadap rupiah. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyayangi rupiah agar rupiah kita benar-benar menjadi raja di negara kita sendiri, begitu. Nah, sudah ada 2 narasumber yang akan hadir pada kesempatan hari ini, yang mana ada dari Bank Indonesia dan juga dari akademisi. Dan tentunya pemirsa Banyuwangi 1 TV, Anda jangan kemana-mana, ikuti dialog ini hingga tuntas nanti. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, nah untuk sekarang saya akan perkenalkan narasumber saya yang sudah hadir di sini. Di sebelah kiri saya ada Bapak Mas Arfian Siswo, yaitu Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Apa kabar Mas Arfian? Alhamdulillah sehat. Ya, wah ini di Banyuwangi sudah berapa kali nih mampir ke Banyuwangi? Wah sudah sering ini Mas. Sering ya? Iya. Karena emang kegiatannya selalu ya, kalau nggak Jember, Banyuwangi, Lumajang begitu ya? Iya, karena termasuk wilayah kerja kita juga nih Mas. Oke, siap. Dan kemudian juga salah satu narasumber kita pada hari ini ada Ibu Akhlakur Karimah. Selamat datang Bu. Terima kasih. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Iya, ini panggilannya Ibu adalah Bu Lulu ya? Nggih. Dari akademisi, yaitu Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang juga guru dari SMAN 1 Tegal Delima Bu ya. Oke, siap. Sudah ada 2 narasumber yang tentunya nanti akan membahas terkait dengan ayo kita cinta rupiah, kita bawa istilahnya kita membuat rupiah ini benar-benar menjadi alat pembayaran yang nggak cuma ya nyempili dompet, tapi kita benar-benar menghargainya begitu, kemudian kita menyayanginya dan memperlakukan rupiah selayaknya pembayaran yang benar-benar luar biasa. Jangan cuma dolar, jangan cuma euro atau mungkin mata uang asing, tapi rupiah juga harus kita sayangi. Nah, begitu. Oke, untuk pertama Mas Arfian, mungkin banyak di antara kita masyarakat Indonesia terutama Banyuwangi begitu ya yang masih belum memahami Bank Indonesia itu apa sih? Apakah Bank Indonesia itu sama dengan bank-bank lainnya? Fungsinya itu apa sih sebenarnya begitu? Biar kenal dulu nih sama masyarakat kita nih. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini jalan-jalan di area Jember mungkin ya. Nah, melihat Bank Indonesia ini kok gak sama ya dengan perbankan lainnya. Kok sepi gitu. Ada yang bilang, wah ini apakah rumah hantu gitu, maka dengan desainnya, warna abu-abunya. Nah, di sini Bank Indonesia adalah bank sentral yang dimana yang membawahi perbankan lainnya. Ya. Di mana Bank Indonesia ini memiliki peran loh Mas. Nah, di sini kami berbicara dengan rupiah, yaitu salah satunya terkait pengelolaan dan pemusnahan pada uang rupiah. Di situ peran kita melakukan pengolahan uang-uang yang disetorkan oleh perbankan terhadap kami Mas. Jadi nasabahnya kami tidak hanya masyarakat tapi perbankan juga. Jadi Bank Indonesia ini bukan perbankan yang mencari seperti profit oriented, bukan, seperti nyari nasabah, bukan. Tapi kita melayani nasabah yang dari perbankan seperti setoran uang tidak layak edar, uang layak edar, itu kami terima. Terus kita melakukan pengolahan, kita juga melakukan pemusnahan pada uang rupiah. Bayangkan ini, setiap hari kadang-kadang itu 20 sampai 30 miliar kita melakukan pemusnahan setiap harinya. Gara-gara apa? Gara-gara uang itu adalah uang yang lusuh loh Mas. Kan sayang kan?
Nah, itu yang pertama. Dari segi distribusi uang, kita juga melakukan kegiatan penukaran kas keliling. Nah, ya seperti Mas tahu, seperti kita melakukan penukaran uang baru di menjelang Lebaran, itu peran kita melakukan penukaran uang baru di masyarakat, di mana kita menarik uang yang lusuh-lusuh di masyarakat, kita ganti dengan uang yang baru. Selain itu kita melakukan penukaran juga, membuka loket di Bank Indonesia setiap hari Kamis, dan itulah salah satu peran Bank Indonesia dalam hal rupiah. Ternyata banyak sekali peran dari Bank Indonesia begitu. Dan juga ada pertanyaan Mas, ada mengatakan apakah Bank Indonesia juga mencetak rupiah begitu? Nah, pertanyaannya sangat bagus ini. Pada mindset umumnya pasti masyarakat bilang, wah Bank Indonesia adalah ibunya bank. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mas, apakah Bank Indonesia ini yang mencetak uang rupiah dengan sesukanya? Itu yang kedua. Ada lagi tadi saya ketika kami melakukan sosialisasi, apakah Bank Indonesia memiliki percetakan sendiri di belakang kantornya mungkin kalau mau nyetak, tolong cetak 10 miliar, apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Nah, Bank Indonesia memiliki mitra, namanya adalah Perum Peruri dalam percetakan uang rupiah. Jadi yang untuk mencetak uang rupiah itu bukan Bank Indonesia, melainkan adalah Perum Peruri. Di mana di Perum Peruri itu tidak hanya mencetak uang kita sendiri, dia juga mencetak piagam dan mata uang negara lain. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Arfian. Nah, mungkin saya sedikit mau menyenggol Bu Lulu dulu nih. Wah, Bu Lulu, kalau berbicara rupiah, Ibu sebagai akademisi begitu ya, Ibu bagaimana melihat sekarang ini siswa mencintai uang kita, Bu, uang rupiah kita? Baik, sebelum saya langsung berbicara tentang bagaimana siswa mencintai rupiah, saya akan cerita dari awal dulu. Biar nggak langsung jujuk, biar kita tahu benang merahnya di mana. Dalam sistem pembelajaran ini, kita sekarang memasuki yang namanya kurikulum merdeka, di mana siswa tidak hanya dipelajari tentang bagaimana mengetahui sebuah pengetahuan konsep, tetapi juga tentang keterampilan proses. Nah, kita itu ada sebuah capaian pembelajaran dalam setiap tahun, dalam 1 tahun atau 1 fase. Kalau dulu kelas 10, kelas 11, kelas 12, sekarang fase. Di fase itu apa tujuan kita nanti akan dicapai pada fase tersebut. Kebetulan karena saya ada di jenjang SMA dan kebetulan saya juga membawai guru-guru ekonomi di Banyuwangi, saya dipercaya sebagai ketuanya. Jadi begini, uang itu ada pada fase E sekarang, di mana fase E itu tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran standar, siswa itu bisa memahami bahwa uang itu sebagai alat tukar. Dan di situ juga sebagai sistem untuk melakukan pembayaran dan alat transaksi. Nah, kita turunkan lagi, kita breakdown ke bawah. Di dalam capaian pembelajaran itu pasti ada elemen-elemen yang harus kita lalui. Nah, elemen itu ada yang namanya bagaimana kita memahamkan anak tentang keterampilan berpikir konsep. Kalau hanya sebuah konsep, anak itu terkadang bingung. Karena konsep anak sama, tetapi generalisasinya nanti bisa berbeda. Nah, maka dari itu disinilah kita menekankan yang namanya keterampilan proses. Keterampilan prosesnya, kita kan nggak mungkin tiba-tiba memasukkan cinta, bangga, paham rupiah kepada kurikulum. Nggak mungkin langsung demikian, karena namanya kurikulum sudah dari situ, itu harus demikian. Nah, kita di mana untuk memasukkan itu? Kita memasukkan di elemen-elemen itu. Karena kita sebagai pendidik diberi kebebasan untuk memasukkan indikator-indikator pada elemen untuk mencapai tujuan itu, yaitu sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai kondisi saat ini, sedang apa di negara ini, sedang apa ada di lingkungan kita. Maka dari itu boleh jadi kurikulum saya di sekolah saya berbeda di kurikulum sekolah lainnya. Tetapi karena saya sekarang bukan posisi ya, saya setidaknya sebagai ketua MGMP, saya berusaha semua guru MGMP ekonomi ini mempunyai role yang sama. Memasukkan elemen cinta paham rupiah, itu cinta, bangga dan paham rupiah pada
elemen pada materi uang. Nah, gini, seperti yang dikatakan oleh Mas dari BI ini, bahwa kami juga insya Allah anak didik kami memahami bahwa yang mencetak uang dan surat-surat berharga peruri. Terima kasih akademisi didatakan di sini, karena saya yakin imbas dari pendidikan itu sangat besar. Kalau kita sudah menyasar pendidikan, dampaknya kecil saja. Anak akan memberitahu kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya. Sudah, kita akan bergerak dari satu sistem yang kecil akan melebar kemana-mana. Dan itu akan tertanam konsep itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara bagaimana implementasinya, saya dan ekosistem saya untuk menyampaikan cinta bangga tentang rupiah, kami itu di kurikulum kami sekarang ada yang namanya P5. Mungkin sekarang pernah dengar P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kita bekerja sama dengan tenaga praktisi. Jadi anak itu tidak hanya memahami tentang konsep. Kalau kita mendatangkan tenaga praktisi datang ke tempat kami, oh misalnya dari Bank Indonesia, kemarin kebetulan Bank Indonesia sudah datang ke sekolah kami. Anak-anak, oh ternyata rupiah itu, kalau dulu mereka berpikirnya nilai intrinsik uang 100.000 nilai intrinsiknya itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Oh ternyata tidak, ternyata nilai intrinsiknya lebih besar dari nilai nominalnya. Mengetahui prosesnya rupiah bagaimana sampai ke tangan mereka, bagaimana akhirnya mereka itu memahami. Ada kelakar dari teman-teman kami. Apa itu edukasi, cinta, bangga, paham rupiah? Siapa yang nggak cinta rupiah? Tetapi setelah kami mendatangkan kerjasama dengan tenaga praktisi, rasa cinta kami bukan hanya cinta tapi hormat. Hormat terhadap rupiah, hormat bangga bahwa memang rupiah itu harus dijaga. Salah satu elemen, salah satu indikator dari menjaga keutuhan NKRI. Mungkin sementara itu dulu. Berarti kalau menurut Ibu Lulu, seberapa pentingkah sebenarnya pelajaran cinta rupiah ini dimasukkan ke dalam kurikulum? Ketika hitungan 1 sampai 9 berapa penting Bu kira-kira? Kalau saya mengkalibrasikan hitungan 1 sampai 10, 98%. Penting ya? Iya, penting. Kalau saya bilang 100%, mungkin saya pasti mengalami tingkat kesulitan kan? Tapi kalau saya merasa berapa pentingnya, saya bilang 98% itu penting. Demikian. Oke, siap. Terima kasih Bu Lulu selaku akademisi terkait dengan cinta rupiah begitu. Nah, menanggapi mungkin dari apa yang disampaikan Bu Lulu, Pak Arfian, kalau dari Bank Indonesia sendiri menilai apakah memang penting sekali cinta rupiah ini kita masukkan dalam sebuah kurikulum pelajaran? Ya, menurut kami, benar kata Ibu Lulu, itu sangat penting. Karena apa? Memperkenalkan rupiah sejak dini itu menimbulkan mindset agar kita lebih nasionalis. Nah, karena di uang rupiah sendiri itu memiliki banyak makna. Sekarang seperti kertas. Kertas ini kalau tidak ada maknanya pasti kan kita buang. Tapi kalau kertas ini memiliki sebuah makna, nah di situ pasti kertas itu akan kita simpan dengan baik-baik. Contohnya uang rupiah. Uang rupiah ketika kita tidak tahu maknanya, pasti kita sebagai alat pembayaran aja kan, beli ini selesai. Tapi kalau kita mengetahui lagi maknanya dalam rupiah, yang pertama, wah di rupiah ini ada gambar pahlawan dahulu ya yang telah perjuangkan bangsa Indonesia seperti Bapak Soekarno Hatta. Terus ada pahlawan-pahlawan yang lain. Itu yang pertama, meningkatkan rasa nasionalisme pada adik-adik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di uang rupiah ini ada maknanya di belakangnya. Ada gambar tarian, ada gambar keindahan Indonesia. Kita dapat mengeksplor di sana. Nah, kita bisa menyampaikan melalui makna uang rupiah tersebut. Yang ketiga, rupiah tersebut adalah alat pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita memang nggak tahu bahasa-bahasa yang dimiliki oleh setiap wilayah. Contohnya Papua pakai wilayah apa, atau di Banyuwangi seperti di sini pakai bahasa Osing. Nah, kita kan sebagai pendatang baru kita nggak tahu, tapi kita bisa menyatu dengan apa? Dipersatukan dengan uang rupiah. Di mana-mana kita bertransaksi menggunakan rupiah pasti diterima, tidak mungkin ditolak. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa kita wajib bertransaksi menggunakan satu saja, yaitu
rupiah. Itu sangat penting sehingga kita sekarang sarannya memang untuk tahun ini yaitu untuk kalangan pelajar. Nah, oleh karena itu benar kata Ibu Lulu, kita sudah masuk ke daerah-daerah seperti Banyuwangi, kita melakukan edukasi bagaimana memberikan makna pada teman-teman sejak dini sehingga teman-teman ini lebih menghargai pada uang rupiah. Begitu, Mas. Siap, terima kasih Mas Arfian dan juga Bu Lulu. Memang sangat luar biasa sekali. Berbicara rupiah tidak serta-merta sangat sesimpel itu. Karena tadi rupiah cuma bukan selembar uang kertas ya, tapi ada filosofi atau makna-makna di masing-masing lembar ya. Ada pahlawan di situ di masing-masing lembar, ada gambar tarian, bahkan tempat-tempat wisata di Indonesia yang ada di situ. Begitu. Dan memang ya, apalagi saya pernah dengar atau pernah baca berita bahwa desain rupiah itu merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Iya, benar ya. Mas itu. Wah, Mas. luar biasa, ini satu apresiasi yang luar biasa, desain rupiah jadi yang terbaik di dunia. Begitu. Nah, sebenarnya untuk Mas Arfian, ketika Bank Indonesia akan mencetak rupiah. Nah, persiapan apa? Kira-kira ini desainnya tuh sejauh mana, cara apa persiapan untuk mencetak itu, dari desain kemudian gambar siapa yang akan dipilih atau tarian apa yang dipilih itu seperti apa sebenarnya kalau untuk persiapannya? Baik. Yang pertama terkait kita melakukan percetakan rupiah, pastinya yang pertama kita melihat angka pemusnahan dulu. Angka pemusnahan dari seluruh wilayah bank sentral di wilayah Indonesia. Itu yang pertama sebagai dasar kita melakukan percetakan uang. Yang kedua, kita melihat estimasi kebutuhan uang di setiap wilayah di Bank Indonesia. Nah, setelah itu untuk mencetak rupiah yang terbaru, desain terbaru, kita pastinya melakukan sinergi dengan para pengampu seperti tokoh-tokoh pahlawan, seperti leluhur yang seperti ahli warisnya. Apakah pahlawan ini bisa digunakan pada desain rupiah? Soalnya di uang tahun 2022 ini kebanyakan pahlawan yang terdahulu, ada Bapak Frans Gepo, Soekarno Hatta. Kita di situ berkoordinasi dengan para ahli warisnya. Nah, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait isi dari makna uang yang kita cetak, dari desainnya, dari ukurannya. Nah, kita itu sinergi dengan percetakan tersebut sehingga hasilnya ketika kita launching pada tanggal 17 Agustus kemarin itu tidak ada sebuah polemik. Soalnya apa? Banyak sekali isu-isu miring ketika kita melakukan percetakan seperti seperti kabar Palu Arit itu disisipkan seperti itu. Nyata itu tidak, karena kita mencetak uang itu ada dasarnya. Kita sudah bersinergi dengan stakeholder, sinergi dengan para ahli waris sehingga ketika dicetak tidak ada isu-isu yang miring menjurus ke situ. Kami dari Bank Indonesia seperti itu. Banyak sekali tantangan ya Mas ya ketika mau baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Bagaimana kita membawa peran rupiah menjadi mata uang yang sangat kita cintai di Indonesia begitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu terkait dengan bagaimana mengenali rupiah, bagaimana menjaga rupiah, dan juga yang paling struggle nanti Ibu Lulu dalam memahamkan kepada siswa-siswanya, ayo jangan dicoret-coret rupiahnya, jangan dilipat-lipat, itu kan sangat struggle ya, susah Ibu ya. Oke, kita akan kembali lagi dalam dialog khusus bersama dengan Bank Indonesia. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. Nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, seberapa bangga kita, seberapa paham kita, dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita, untuk Indonesia.
Terima kasih kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan Bank Indonesia. Talk show Baper, Bawa Peran Rupiah, yang masih bersama dengan dua narasumber saya. Dari Bank Indonesia ada Mas Arfian Siswo, dan dari akademisi ada Ibu Lulu dari SMN 1 Tegal Delimo. Mas Arfian, kita kembali membahas, tadi sudah dibahas bagaimana peran BI, begitu juga Bu Lulu juga sudah membahas bagaimana peran guru dalam istilahnya membuat anak didiknya bangga akan rupiah, begitu. Kita tahu sekarang memang ya bahwa di balik di samping rupiah ada uang-uang lain dari negara lain yang tentunya nilainya kalau bagi mata kita begitu bahwa wah ini sangat besar nih. Nah, kalau kita lihat begitu, apa sekiranya menyadarkan masyarakat walaupun uang negara lain itu lebih gede nilainya, so kita juga harus tetap cinta pada rupiah. Nah, kalau mungkin dari Ibu Lulu sebagai seorang pengajar melihat fenomena itu seperti apa, Bu Lulu? Baik, begini Mas, kalau saya memberi alur kepada siswa saya tidak langsung, saya tadi bilang nggak langsung jujuk kepada tepatnya, jadi pasti ada sesuatu yang berkaitan. Mungkin pertama saya akan mengajak anak didik saya cara menghitung krus, okay? Krus berapa, misalnya tadi Mas bilang bahwa kita terkadang melihat dolar wow gitu, okay? Melihat euro wow, tapi kita ajarkan dulu. Kayak contohnya begini, kalau kita melarang anak kita, anak didik kita mungkin anak kecil, jangan mainan Facebook, jangan, tapi nggak apa-apa deh pakai aja Facebook. Justru tunjukkan bahwa orang-orang tuh bisa buat akun-akun palsu. Maka dari itu dia bisa membentengi dirinya. Bahwa kalau ada sesuatu yang nggak benar berarti bisa saja akun-akun itu akun-akun palsu. Maka dari itu anak itu kami ajarkan bagaimana cara menghitung kurs-kurs dari dolar. Kemudian kami juga di dalam itu kan ada kaitannya dengan nanti dengan yaitu produk domestik bruto. Nah, dari produk domestik bruto itu ada pendapatan neto luar negeri. Nah, pendapatan neto luar negeri kita besar jika pendapatan kita besar dan kita bertahan dengan rupiah kita. Nah, di situ lagi nanti kita akan mengajarkan kepada anak kita apa dampak dari bagaimana bisa terjadi inflasi di sebuah negara. Salah satunya bisa diantara karena ada banyak beredar uang palsu dan juga banyak yang tadi disampaikan oleh Mas bahwa ada dalam satu hari berapa uangnya dimusnahkan. Nah, kemudian ada lagi yang lebih penting, anak didik kami diajarkan tentang menghitung melihat membaca neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini pasti berhubungan dengan cadangan devisa kita. Jika cadangan devisa kita aman, berarti kita bisa melakukan transaksi di luar negeri. Dan dalam transaksi itu kita menanamkan kepada anak didik kita di regional kita, usahakan kita tetap menggunakan mata uang kita. Oke, setidaknya meskipun kita di Asia pakai dolar, jangan pakai jangan pakai dolar Amerika, ya silakan pakai dolar Singapura atau apa, pokoknya di regional itu kita ajarkan demikian, maka mereka akan berpikir menganalisa sendiri karena kita nggak bisa kalau cuma kita ngomong, harus pakai rupiah gini cinta, nggak bisa, tapi harus diberi gambaran yang jelas. Tadi saya belum menyampaikan bahwa kurikulum sekarang ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus memberi kepada anak-anak tentang diferensiasi konten. Konten macam-macam. Anak dibiarkan mari kita membaca artikel, membaca tentang ada sekarang istilah semua guru, semua murid. Okay. Membaca artikel, kita tahu banyak ada pulau yang terlepas dari kita karena mereka salah satu yang vital. Karena uang yang beredar di sana untuk melakukan transaksi pembayaran ternyata tidak menggunakan rupiah, itu vital. Mungkin orang berpikir kalau saya berbicara tentang rupiah, itu pasti guru ekonomi, memang iya. Tetapi Mas, tidak seperti itu saling berkoneksi. Tadi dari Bank Indonesia berbicara, kenapa ada gambarnya pahlawan ini, pasti ini akan berkoneksi dengan guru sejarah. Okay. Apalagi tadi saya bilang tadi ada proyek profil pelajar Pancasila. Kita tidak hanya satu mata pelajaran di situ, kita berkolaborasi. Misalnya saya sampaikan di sini, pada proyek P5 itu kita ada tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kearifan lokal, kewirausahaan,
berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI, kemudian secara demokrasi itu. Nah, di situ kita bisa mengambil kewirausahaan, kearifan lokal untuk mendatangkan tenaga praktisi menyampaikan tentang paham dan bangga tentang rupiah itu. Oke. Tentunya semakin kita mencintai rupiah, kita menggunakan rupiah, maka lambat laun juga mata uang kita juga akan terangkat begitu ya Bu ya. Intinya demikian. begitu ya. Oke. Kenapa? Memang penting, pendidikan itu penting, itu salah satu menanamkan karakter pada siswa, bukan hanya begini, tetapi jika mereka bisa menganalisa sendiri, memahami kalau saya begini akibatnya demikian. Jadi kecintaannya itu betul-betul dari hati. Wah, luar biasa. Memang terkadang rumput tetangga lebih hijau ya Bu ya. Lihat dolar, euro gede gitu ya. Tapi tetap kita sebagai orang Indonesia harus tetap menggunakan rupiah sebagai pembayaran yang syah begitu. Terima kasih Bu Lulu. Nah sekarang kembali ke Mas Arfian dari Bank Indonesia. Tadi Mas sempat menyinggung terkait dengan banyak beredarnya uang palsu nih Mas ya. Nah bagaimana langkah BI begitu untuk meminimalisir agar tentunya kejadian uang palsu ini berkurang lah di Indonesia begitu. Terima kasih. Baik, yang pertama peran dari Bank Indonesia seperti pada umumnya kita melakukan gencar edukasi. Kalau dulu kita edukasi terkait bagaimana membedakan ciri-ciri keaslian uang rupiah, tapi sekarang kita lebih luas lagi. Kita lebih masuk ke bagaimana kita cinta, bagaimana kita bangga, bagaimana kita paham. 3 inilah yang kita publikasikan, kita tingkatkan frekuensinya agar nantinya masyarakat lebih aware. Di mana ada cinta itu ada 3 hal. Yang pertama mengenali, merawat, dan menjaga. Nah, apa yang dikenali? Nah, kita bahas breakdown ini biar semua sama-sama tahu. Baik. Yang dikenali yaitu uang rupiahnya. Di sini kita sudah bawa uang rupiah. Nah, untuk mengenali uang rupiah di sini tadi untuk menangkal bagaimana membedakan uang asli dan palsu. Di sini peran Bank Indonesia terus menggencarkan edukasi. Yang pertama membedakan cara dilihat. Nah, dilihat untuk uang asli itu warnanya terang dan jelas. Nah, biasanya kalau uang palsu itu pudar karena dicetak oleh tinta biasa, Ibu. Ya. Yang kedua, dilihat benang pengamannya sebelah sini. Itu tertanam. Biasanya kalau uang palsu itu sekalian di print tidak ada benang pengamannya. Kalau kita sedikit cungkil itu ada seperti benang. Yang ketiga, di sini ada namanya color shifting di pojok sini. Kalau kita lihat dari sudut tertentu itu berubah warna, pigmen berubah warna dari hijau ke emasan. Jadi dengan cara melihat saja kita sudah dapat membedakan uang ini asli dan tidak asli. Itu salah satu langkah. Yang kedua dilakukan dengan cara diraba. Apa sih yang diraba pada uang rupiah itu? Yaitu gambar pahlawan, nominal, dan Garuda. Itu terasa kasar karena dicetak dengan cetak intaglio, cetakan khusus dari Bank Indonesia. Karena kalau pada umumnya itu cetak oleh tinta biasa, Mas. Gitu. Yang terakhir yaitu di terawang gambar Intervesto sama gambar BI saling isinya dan gambar watermarknya. Nah, itu salah satunya dari peran kita. Nah, bagaimana lagi upaya kita? Kita bersinergi dengan kepolisian dan stakeholder untuk menangkal peredaran uang tidak asli. Yang pertama kemarin kita bersinergi dengan Polres Banyuwangi mengungkap kasus terkait berita yang viral terkait emak-emak yang di daerah Banyuwangi ini, tapi sudah kita tidak lanjuti sama Polres Banyuwangi dan sudah selesai dan temuan sekitar 340 lembar. Nah, dan situ sudah ditetapkan tersangkanya hukumannya berapa tahun dan di sini peran Bank Indonesia apa? Kami di sini sebagai menjadi keterangan ahli bahwa yakin nggak uang itu palsu atau tidak. Dan situ kita meyakini karena kami adalah satu-satunya lembaga yang berhak menentukan uang itu asli atau palsu. Itu salah satunya, Mas. Jadi untuk masyarakat ini kalau dapat uang tidak asli itu jangan khawatir. Ada 3 tempat yang dapat kita hubungi. Yang pertama di Bank Indonesia langsung. Apabila rumahnya dekat dengan Bank Indonesia langsung. Tapi Mas, saya rumahnya ada di Banyuwangi nih, ke Jember, Bank Indonesia Jember itu butuh waktu 4 jam. Tidak usah khawatir. Yang kedua itu ada di perbankan terdekat. Bisa di bank BRI, Mandiri atau bank-bank lainnya yang terdekat bisa melakukan klarifikasi. Namun yang menentukan kembali uang asli dan tidaknya itu hanya satu Bank Indonesia. Mungkin dari perbankan itu hanya bisa
Mas ini uang bisa disebut uang ini diragukan keasliannya, bukan menyebut uang ini palsu. Karena yang berhak menentukan uang itu palsu hanya satu, Bank Indonesia. Ketiga, kalau perbankannya jauh bisa ke kepolisian terdekat seperti Polsek. Jadi jangan khawatir apabila menemukan uang yang diragukan keasliannya, dapat menghubungi ke 3 tempat itu, Mas. Itu salah satu tindakan dari upaya kita mengurangi peredaran uang tidak asli. Oke, baik Mas Arfian. Nah, terkait tadi mengenai apabila ada masyarakat yang mereka menerima uang palsu gitu kan, bisa konfirmasi ke bank terdekat. Nah, yang saya headline adalah apakah ketika masyarakat misalnya dia jadi korban nih uang palsu, ketika dia melapor ke bank terdekat misalnya seperti itu, apakah kemudian nanti masyarakat itu akan mendapatkan pengganti yang asli, itu bagaimana Mas Arfian? Baik, terima kasih. Apabila masyarakat memiliki mendapatkan uang yang diragukan keasliannya ya, karena mereka masih belum yakin ini, melaporkan ke perbankan terdekat, apakah mereka dapat penggantian langsung? Yang pertama, apabila si teller atau frontliner itu sudah memiliki skill dalam menentukan keaslian uang rupiah yang setelah dilakukan edukasi oleh Bank Indonesia, dia dapat menentukan, wah ini menurut saya uang ini diragukan keasliannya itu sangat tinggi, pokoknya palsu gitu ya. Dia dapat menahan uang rupiahnya dan dilaporkan Bank Indonesia apakah uang ini benar-benar palsu atau asli. Tapi kalau diyakini, oh Bu ini hanya sepertinya terendam rinso saja atau terendam alat-alat mandi gitu. Ini uangnya itu asli, di sinar di toilet itu asli. Itu dapat dilakukan penggantian langsung gitu. Sama dengan hanya uang rusak. Nah, kita masuk ke uang rusak ini sama. Jadi Bapak Ibu kalau memiliki uang rusak itu sama aja, gak usah marah, gak usah kecewa. Kalau ukurannya masih bisa ditukarkan, ukurannya lebih dari 2/3, itu dapat ditukarkan di bank terdekat ataupun di Bank Indonesia. Karena banyak orang menganggap kalau uang udah tersobek sedikit saja, itu dikira gak laku, Mas, itu kasihan. Padahal masih ada ukurannya itu yang terkenal Bank Indonesia itu lebih 2/3 loh, Mas, gitu. Oke, nah menanggapi Mas Arfian tadi mengenai uang rusak atau uang robek begitu ya. Satu case yang sangat unik saya lihat di sosial media beberapa waktu lalu. Kejadian di Indonesia Timur, di Makassar insya Allah kalau nggak salah. Jadi unik juga nih Mas, ada seorang pembeli di pom bensin. Nah dia udah beli nih Mas 2 liter ke 20.000. Udah diisi tuh bensinnya 22 liter. Kemudian ketika dibayar oleh si pembeli, uangnya lecek Mas 20.000. Si nggak mau, si petugas nggak mau. Akhirnya solusinya apa? Bensinnya ditarik kembali, dicerut kembali. Nah sebenarnya kalau berbicara seperti itu, sejauh mana sih? Kalau tadi kan Mas kan 2/3. Nah mungkin lebih jelas lagi ketika uang itu lecek atau apa yang memang benar-benar gak laku itu yang seperti apa? Begitu. Nah di situ pentingnya lah kita hadir di masyarakat ini dalam melakukan edukasi, itu masuk dalam kategori cinta, yaitu merawat. Nah bagaimana kita merawat uang agar uang itu tidak lecek. Ketika lecek pasti ada banyak problematika yang ada di tengah masyarakat. Tapi seperti yang kami sampaikan, untuk uang yang dapat diganti, nah itu acuannya itu aja, lebih dari 2/3. Selecek apapun uang itu, apabila masih dapat dikenali dan itu uang itu asli, itu dapat dilakukan transaksi Mas. Nanti dapat ditukarkan di perbankan terdekat. Karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu kita wajib menerima uang rupiah sebagai alat pembayaran transaksi. Masalah itu lusuh atau tidaknya, nantinya kita bisa melakukan penukaran di Bank Indonesia melalui kegiatan kas keliling ataupun di perbankan terdekat melalui penukaran. Jadi nggak usah khawatir, selama itu uang itu asli dapat ditukarkan ke Bank Indonesia dan perbankan terdekat gitu Mas. Jadi ada satu edukasi baru ini ya. Jadi buat pemirsa Banyuwangi 1 TV begitu, kalau mungkin Anda punya usaha ya, kemudian ada orang beli uangnya lecek, jangan nggak diterima, nggak boleh loh. Tapi ada nggak Mas, ketika ada pelaku seperti itu yang menolak rupiah, apakah ada semacam hukuman atau bagaimana begitu sebenarnya? Kalau itu kembali lagi sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undang sendiri itu sudah tidak boleh. Karena kita sebagai warga Indonesia wajib menerima uang rupiah sebagai alat transaksi. Malah kita nggak boleh menggunakan uang asing loh Mas. Itu yang lebih parahnya lagi. Saya melihat kalau uang asing kebanyakan ya, saya agak mengejas beberapa orang itu ditata sedemikian rupa, dijaga biar gak lusuh. Tapi kenapa sih uang kita itu 1.000 dilecek-lecek? Padahal kalau kita lihat lagi 1.000 itu ketika kita lihat maknanya itu banyak loh Mas. Seperti di sana ada gambar pahlawannya, kita bisa pelajari gambar pahlawannya itu siapa, di belakangnya penarinya siapa, keindahan alamnya itu siapa, itu apa. Nah di situ maknanya sangat luas. Ketika uang itu lecek,
otomatis uang itu akan nantinya masuk ke Bank Indonesia dan akan dilakukan peracikan. Nah, ketika peracikan itu tinggi, karena apa faktornya? Karena merawatnya itu tidak sesuai gitu. Memang sangat miris sekali kalau yang dikatakan Mas Arfian tadi bahwa ya itu dari uang tetangga kita jaga-jaga. Teman saya juga ada Mas, dolarnya dia kan kebetulan kerja luar negeri nih. Kalau udah ketemu saya, wah pamer nih ya, dompetnya dolarnya, waduh kencang-kencang semua nih. Ketika rupiah, wah main beli semua rupiahnya. Benar itu Mas. Nah, maka dari itu dari sekarang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian sini, marilah kita menjaga rupiah. Karena rupiah itu salah satu simbol kedaulatan negara. Tidak hanya bendera merah putih, tidak hanya lambang Garuda, tapi rupiah itu salah satu kedaulatan yang wajib kita jaga bersama. Mudah kok, kita gak usah berperang melawan penjajah, kita hanya menjaga rupiah, meneruskan perjuangan para pahlawan. Keren banget nih, kita tinggal melanjutkan aja, nggak perlu perang ya Mas ya. Kalau dulu pahlawan kita, waduh bawa bambu runcing gitu. Kita cuma menjaga rupiah agar tetap bagus dan tentunya masih bisa tahan lama begitu ya Mas ya? Iya benar. Begitu, nah sebenarnya ada nggak ukuran? Satu uang rupiah itu bisa tahan berapa lama? Ada nggak ukuran seperti itu? Kita melihat habitnya ya. Kalau uang rupiah itu mungkin habitnya bukan di pasar untuk dilakukan transaksi, mungkin frekuensinya itu lebih lama, lebih bagus. Tapi kalau uang tersebut larinya seperti di pasar, pasti tidak terlepas perputarannya itu terlalu cepat dari apa istilahnya pembeli ke pedagang membeli lagi dan itu frekuensi cepat, apalagi uang pecahan kecil 1.000, 5.000, 2.000 itu mudah sekali lusuh yang kita terima sampai ada kumul-kumul. Tapi meskipun begitu kita bisa merawatnya dengan cara apa? Satu, pakai dompet panjang dan hindari dengan cara 5 jangan gitu Mas, itu dengan cara jangan dilipat. Jangan dicoret. Nah, kebanyakan ini saya lihat ini uang rupiah ini. Kadang-kadang ada salamnya. Untuk ini tersayang dengan WA nomor sekian-sekian itu gak boleh loh Mas itu Mas. Nah, dari sekarang mari kita jaga rupiah agar kedaulatan rupiah tetap terjaga. Terima kasih Mas Arfian. Nah, melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Arfian nih ke Bu Lulu. Kan kadang kalau dana anak sekolah kan Bu ya, kan suka duit coret-coret Bu Lulu tuh. Tadi tuh mungkin dia lagi nembak pacarnya tuh duit coret. Terkasih buat ini gitu misalnya, itu bagaimana Ibu Lulu istilahnya agar siswanya nggak mau seperti itu gitu? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami menjalin kolaborasi dengan tenaga praktisi. Ada beberapa sekolah yang sudah dikunjungi oleh Bank Indonesia dan juga kami juga akan menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk beri edukasi kepada anak didik kami bahwa beginilah memperlakukan rupiah. Dan saya yakin pada anak didik kami dimanapun berada karena ilmu kami itu saling berkaitan. Nah, kalau kita sudah memahami rupiah, kedepannya nanti mereka akan paham menggunakan rupiah dengan bijak. Baik mengeluarkan secara bijak apa kepentingan prioritasnya mereka, kebutuhan mereka, karena ilmu itu saling berkaitan. Demikian. Oke, baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, nah itu dia tadi ya, bahwa ternyata memang berbicara rupiah itu adalah sesuatu yang sangat menarik, tapi juga terkadang walaupun kelihatan sepele, tapi banyak juga masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang terkadang masih menyepelekan uang kita, uang rupiah, yang memang sudah dalam undang-undang dikatakan ini adalah alat pembayaran yang syah. Banyak yang terutama anak-anak muda sekarang, jangankan anak muda, mungkin orang yang sudah tua juga sering kadang lupa ketika nominal di bawah 50 ya, terutama 20, 10 itu terkadang mereka ya sudahlah begitu ya. Kemudian asal naro, dilipat, diremas begitu dan tentunya ya kadang dicoret-coret dan segala macamnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, Anda jangan kemana-mana, yang pasti masih di dialog khusus pada kesempatan hari ini bersama dengan Bank Indonesia. Kita akan terus membahas mengenai rupiah agar Anda, pemirsa Banyuwangi 1 TV, selalu cinta rupiah. Kami segera kembali. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. Nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu
kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita Seberapa paham kita, dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Terima kasih pemirsa Banyuwangi TV, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus ya, talk show bersama Bank Indonesia, Bawa Peran Rupiah. Masih bersama dengan narasumber saya, ada Mas Arfian Siswo dari unit implementasi pengelolaan uang rupiah kantor perwakilan Bank Indonesia Jember, dan juga Bu Lulu ya dari SMN 1 Tegal Delimo. Nah, sudah panjang lebar tadi kita berbicara mengenai rupiah, ayo kita cinta rupiah, walaupun kita tahu kondisi rupiah mungkin sedang terpuruk, bukan cuma rupiah, bahkan banyak mata uang asing juga terpuruk, tapi tetap kita harus selalu cinta rupiah karena ya mau tidak mau bahwa rupiah ini adalah alat pembayaran syah untuk negara kita Indonesia, begitu. Karena itu sebuah kedaulatan. Jangan sampai negara kita Indonesia, tapi mata uang yang beredar justru mata uang asing. Wah, ini hati-hati nih. Nah, Mas Arfian, tadi yang sempat terlewat nih, kita tentang bagaimana mereka-mereka yang disabilitas, tunanetra, bagaimana mereka bisa mengenali rupiah kita ini, yang asli sama yang palsu. Baik, terima kasih. Untuk desain, nah pada uang rupiah yang tadi saya jabarkan, bahwa sebelum Bank Indonesia melakukan percetakan pada uang rupiah, mereka melakukan sinergi sama stakeholder, bersama pemerintah pusat, bagaimana memudahkan bagi penyandang disabilitas. Di situ kita berdiskusi atau bekerjasama dengan Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, yang sebelumnya itu ada namanya Blinkcode. Nah, di sebelah kanan ini seperti gambar. Tapi sekarang kita ganti, yaitu gambar garis sejajar, kiri dan kanan ini sejajar. Di sini terasa kasar apabila diraba. Bedanya apa bedanya? Untuk uang 100.000 itu garis jajarnya itu di sini hanya ada 2, kiri dan kanan, ada 2. Untuk uang 50.000 sekarang ini, nah ada 4. Untuk uang 20.000 itu ada 6 garis di sisi kanan kiri. Semakin kecil uangnya, semakin banyak garisnya. Jadi untuk bagi penyandang tunanetra dapat mudah melakukan meraba di bagian Blinkcode di samping kiri kanan ini, sehingga mengetahui ini pecahan 100.000, 50.000 atau 20.000. Jadi kita selalu berinovasi bagaimana memudahkan bagi pengguna rupiah agar merasa tidak sulit membedakan uang rupiah dari jenis pecahannya, nominalnya, dan emisinya. Gitu. Oke. Jadi sudah memang benar-benar didesain sedemikian rupa agar semua lapisan masyarakat memang mereka bisa mengenali rupiah. Ayo kita cinta rupiah. Wah, saya jadi ingat nih Mas, ketika saya masih kecil dulu tahun 97, dulu banyak banget ya penyanyi-penyanyi kecil itu yang punya lagu untuk mengajak kita cinta rupiah. Ayo cinta rupiah lagi sudah ya. Namun sekarang kalau saya melihat sudah jarang ada penyanyi kecil yang juga istilahnya menyuarakan atau lagu-lagu seperti itu. Nah, Bu Lulu melihat bagaimana kalau fenomena sekarang malah anak kecil lagunya lagu dewasa gitu ya. Bagaimana dari tanggapan seorang pendidik begitu? Sebenarnya kan kalau berbicara cinta rupiah, kita wajib dari kecil menanamkan agar anak-anak kita itu ya suka rupiah atau cinta rupiah, Bu Lulu. Bangga dengan rupiah begitu. Bagaimana Bu Lulu? Baik, begini. Kami itu punya yang namanya komunitas praktisi. Di mana komunitas praktisi itu tidak hanya misalnya saya jenjang SMA, saya berada di SMA saja komunitas saya, tidak. Tapi kami bisa berkolaborasi dengan jenjang SMP, SD, bahkan TK. Nah, jika yang saya sampaikan atau saya memanggil tenaga praktisi, contohnya edukasi tentang rupiah, itu adalah sebuah ilmu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan, ayo kita nanti bertemu misalnya bisa pakai daring atau kita bisa bertemu di satu tempat untuk menyampaikan edukasi tentang rupiah kepada pendidikan. Kemudian kemarin pada tanggal hari Selasa 24 kebetulan ada kegiatan Banyuwangi Ayo Mengajar. Nah, di Banyuwangi Ayo Mengajar itu
banyak tenaga praktisi yang didatangkan ke Banyuwangi sampai 190 titik ya sasarannya untuk menyampaikan edukasi tentang profesi-profesi, ilmu-ilmu. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kami ke depannya akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia atau lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memberi edukasi kepada anak didik kami menyasar seluruh jenjang. Demikian. Okay. Oke. Nah kalau dari Bank Indonesia sendiri, Mas Arfian, bagaimana langkah gitu kan ya? Tentunya berbicara kalau kita mengatakan ayo cinta rupiah begitu, pasti ada langkah-langkah yang terus dilakukan Bank Indonesia, terutama BI Jember ya di seluruh Karesidenan Besuki begitu. Selama ini langkah-langkah yang memang sudah dilakukan dari Bank Indonesia seperti apa saja nih, Mas? Baik, terkait hal tersebut, edukasi itu pasti yang kita lakukan. Tapi kita tidak mungkin edukasi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena pasti memberikan suatu kebosanan. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Yang pertama, Bank Indonesia bersinergi dengan lembaga pendidikan. Seperti tahun kemarin, kita mengadakan lomba-lomba yang terkait cinta rupiah. Bayangkan anak usia TK, anak usia SD kelas 1 atau kelas 2 itu mampu melakukan storytelling selama 5-7 menit terkait uang rupiah. Wah, dia belajar bagaimana makna terkait uang rupiah di dalamnya. Betul. Dia melakukan improvisasi yang hal tersebut di luar ekspektasi kita yang kita hanya mungkin dia mengenali hanya ini aja, ternyata dia bisa mengeksplor dari pahlawannya, desainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari BI Pusat juga merekrut beberapa melakukan seleksi terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, melakukan lomba juga storytelling. Nah, di situ kita ambil siapa yang juara di setiap satker dan provinsi, kita undang ke Jakarta langsung. Nah, di situ kita di situ kita melakukan penjurian performance mereka dan kita ambil juaranya. Nah, di situ kita mengapresiasi banyak yang mengenalkan ketika storytelling, mengenalkan baju budaya sampai all out segitu, bahwa mereka tuh benar-benar serius dan menyambut baik langkah peran dari Bank Indonesia terkait edukasi cinta rupiah. Selain itu kita juga memberikan kemudahan. Nah, biasa ini ada anak-anak yang biasanya main gadget. Nah, bagaimana kita masuk ke situ? Kita namanya AR Rupiah, game terkait rupiah yang isinya edukasi tentang pahlawan dan makna uang rupiah. Jadi kita bisa melakukan game tersebut, kita jalan-jalan seperti pernah terbesit seperti main Pokemon mungkin ya. Nah, kita di meja ini ketemu harta karun, apa ini isinya? Kita menjawab ini pertanyaan terkait pahlawan Frans Kepo itu dari mana. Nah, kita bisa cari di Google. Itu secara agak langsung menambah wawasan terhadap pahlawan dan meningkatkan rasa nasionalisme pada siswa. Itu salah satunya, Mas, gitu. Ya luar biasa. Tadi yang terakhir apa tadi? Game AR Rupiah. Ya? Oke, luar biasa. Itu kalau mungkin masyarakat yang mau main apakah sudah, mohon maaf, mungkin bisa diperjelas mengenai game itu nih, Mas Arfian. Apakah itu memang game yang sudah umum gitu atau hanya tertentu ketika BI melakukan sosialisasi begitu? Itu game dipublikasikan secara umum, dapat detik ini diinstal di Play Store, di-download di Play Store. Nah, semua bisa menggunakan memainkan game tersebut, baik usia muda, usia yang sudah tua. Kalau mau ingin mempelajari makna rupiah secara dalam lagi, bisa mainkan game tersebut. Daripada kita melihat main game yang mungkin benefitnya kurang bagus, kita mungkin bisa mainkan game itu. Dan di tahun-tahun sebelumnya Bank Indonesia melakukan ajang lomba menaikkan poin. Siapa yang tinggi poinnya di situ akan mendapatkan hadiah langsung dari Bank Indonesia. Gitu. Bisa dipertegas lagi nama gamenya apa di Play Store? AR Rupiah. AR Rupiah. Nah, silakan pemirsa Banyuwangi 1 TV boleh mendownload game di Play Store Anda, AR Rupiah. Hitung-hitung juga belajar karena di situ juga banyak nama-nama pahlawan ya, Mas ya. Iya. Ini dari mana? Banyak anak-anak muda sekarang pasti lupa, wah ini dari mana nih gitu. Oke, luar biasa. Nah, untuk Bu Lulu, saya mau men-challenge Bu Lulu terkait, karena Ibu kan seorang guru ekonomi nih Bu ya, berbicara rupiah begitu. Kalau dari kacamata pandang Bu Lulu nih ya, rupiah kita nih Bu nih, dalam masa mendatang kan seperti apa nih Bu? Kalau saya optimis, kuat, tetapi
proses kuat itu kita perkuat dengan menjaga rupiah itu. Oke. Proses kuat kita perkuat dengan menjaga rupiah. Mungkin kalau saya sendiri paham. Makanya tadi Mas Ferdi bilang bahwa kita melakukan kolaborasi dengan pendidikan. Itu saya rasa sangat bagus sekali. Terkadang di luar ekspektasi kita, ternyata anak didik kita itu kita cuma ngasih pancingan dikit. Mereka paham banget. Oke. Kemarin waktu ada telling story dia bilang, no expect dollar, saya tidak mau terima dolar, tidak. Dia ngomongnya betul-betul sepenuh hati. Dan yang melihat berapa follow dari Instagramnya, di tag oleh sekolahnya, di tag oleh, itu salah satu bentuk apa ya, sekecil apapun yang kita lakukan, nanti pasti akan berdampak. Kalau kita langsung berangan-angan terlalu tinggi, sesuatu yang tinggi, kita pendidikan itu seperti spiral. Nah, seperti spiral, karena apa kita lakukan kecil itu akan menjadi lebih terus. Tapi kalau kita membayangkan sesuatu yang besar tidak memulai dari yang kecil, itu nonsen. Maka dari itu sesuatu yang untuk menjaga pola pikir anak tentang menjaga keutuhan NKRI, salah satu indikatornya itu menjaga rupiah, saya rasa sangat baik dimulai dari dunia pendidikan. Demikian. Luar biasa, wah ini luar biasa nih. Coba saya jadi muridnya Bu Lulu, saya senang sekali ya. Saya juga. Kalau dilihat kayak Bu Lulu ini kayak open sama siswanya begitu ya. How to teach, bagaimana agar siswanya suka atau cinta dengan rupiah. Dari yang terkecil lama-lama akan jadi besar. Kalau sekarang kita cinta rupiah, kapan lagi ya Bu ya? Betul. Begitu. Kalau kita memang ingin lihat rupiah kita benar-benar berjaya, ya gunakan rupiah, jaga rupiah, dimanapun kita berada. Rupiah still number one. Nah, saya juga penasaran Mas Arfian. Penasaran adalah ketika saya sering baca berita terkadang nih Mas ya, di daerah-daerah perbatasan ya, terutama dengan Malaysia. Yang kadang saya juga miris nih. Mereka mengatakan mereka juga lebih suka bertransaksi dengan ringgit. Nah, begitu. Nah, itu bagaimana usaha BI agar mereka kembali menggunakan rupiah? Nah, ini masuk ke bangga terhadap rupiah. Di sini kami mengajak para masyarakat bahwa kita harus lebih mencintai pada uang rupiah kita. Dalam artinya sesuai dengan undang-undang tadi nomor 7 tahun 2011 bahwa kita wajib menggunakan uang rupiah daripada jangan sampai menggunakan mata uang negara lain. Karena apa? Nih, mungkin banyak yang belum tahu. Karena 2 pulau kita itu pernah direnggut oleh tetangga sebelah. Karena apa? Yaitu namanya pulaunya adalah Lipa dan Sigitan. Nah, karena apa? Karena ada satu faktornya. Di sana tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksinya, sehingga MK Internasional menetapkan bahwa pulau tersebut diambil oleh tangga sebelah. Padahal itu sebelumnya punya kita. Dan ketika saya sosialisasi di daerah Banyuwangi, saya nggak menyebut wilayahnya. Ketika saya edukasi, Mas, di sini kita sering kok menggunakan, frekuensinya lebih dari sedikit itu menggunakan uang asing. Nah, di situ hati langsung wah, padahal di sini kan kita perannya mengenalkan rupiah, menjaga di setiap wilayah itu harus tersedianya rupiah dan menggunakan rupiah. Oleh karena itu di sini peran Bank Indonesia kita gencarkan. Ada namanya ekspedisi rupiah berdaulat, yaitu kita sebagai pejuang rupiah. Nah, di sini kita tuh namanya selain jadi kasirnya Bank Indonesia, itu dinamakan pejuang rupiah. Kita memastikan di seluruh wilayah terpencil di kepulauan Indonesia itu harus tersedia rupiah, dan maknanya juga sampai terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu lebih suka menggunakan uang asing, karena itu tidak boleh mulai undang-undang. Oleh karena itu, ayo kita semua, mari kita gunakan rupiah dimanapun berada. Karena uang rupiah adalah alat pemersatu bangsa satu-satunya di Indonesia. Berarti bahwa rupiah merupakan kedaulatan itu benar ya? Bahwa kalau kita nggak menggunakan rupiah, maka bisa-bisa negara lain bisa mengincar nih. Wah, ini gitu ya. Peluang itu. Peluang untuk negara lain mengklaim itu wilayah mereka karena keseharian mereka tidak menggunakan rupiah. Iya, wah, benar. Ini berbahaya. Saya harap masyarakat Banyuwangi, terutama pemirsa Banyuwangi 1 TV, semua pakai rupiah dong ya. Jangan sampai belanja ke warung pakai dolar, wah nggak ada susuknya nanti ya, nggak ada kembaliannya. Tentunya bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV kita tahu bahwa
rupiah memang adalah alat pembayaran yang syah dan kita harus selalu mencintai rupiah ya. Dimana nanti di sini Bank Indonesia dan juga dari pendidik akan terus berusaha agar seluruh masyarakat mau mencintai rupiah. Jangan sampai tentunya negara kita ya terpecah atau mungkin bahkan ya diintai barangkali dengan negara lain karena kita nggak suka menggunakan rupiah. Tentunya walaupun kita tahu kata pepatah rumput tetangga lebih hijau, tapi tetap rupiah nomor satu. I love rupiah, begitu. Nah, terakhir mungkin untuk Mas Arfian, Bu Lulu, mungkin konklusi dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini mengenai ayo masyarakat cinta rupiah. Mungkin dari Mas Arfian dari Bank Indonesia, silakan. Oke, kami melihat masyarakat Banyuwangi ini sangat antusias ketika kita melakukan edukasi terkait uang rupiah. Yang awalnya mereka mungkin beberapa menggunakan uang asing, ketika kita melakukan edukasi, wah ternyata rupiah ini maknanya besar ya, sehingga respon yang diterima untuk ditindaklanjuti itu sangat besar. Oleh karena itu, tidak hanya masyarakat Banyuwangi saja, mari semuanya sama-sama untuk menjaga kedaulatan negara kita. Bukan hanya bendera merah putih, bukan hanya Garuda, tapi uang rupiah merupakan salah satu kedaulatan yang harus kita jaga. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pengamanan di Republik Indonesia ini, tapi tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, yaitu rupiah. Terima kasih Mas Arfian. Dan Bu Lulu, bagaimana kesimpulannya? Baik, saya akan menyampaikan kelanjutannya dari Mas Ferdian. Salah satu elemen dari kita mengajarkan kepada siswa kita tentang profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya ada akhlak, yaitu akhlak bernegara. Salah satu dari akhlak bernegara itu yaitu elemennya, saya jabarkan indikator-indikatornya, dari ada salah satu indikatornya yaitu menjaga NKRI dengan menjaga rupiah. Dan dari mana saya berjuang sebagai pendidik, yaitu memberi pemahaman kepada anak didik saya di sekolah saya, dan saya perluas kembali kepada ekosistem saya agar dampaknya semakin luas. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali pemirsa Banyuwangi 1 TV, perbincangan kita, dialog kita pada hari ini. Ayo cinta rupiah, baper, bukan baper bawa perasaan tapi bawa peran rupiah ya. Sangat banyak manfaat dan juga ilmu yang kita dapatkan dari perbincangan kita tadi, yang saya garis bawahi salah satunya adalah kedaulatan kita dengan rupiah. Hati-hati loh, mungkin Anda jarang tahu nih ya, bahwa rupiah itu kalau kita nggak menggunakan rupiah, itu juga menjadi salah satu pintu masuk atau celah bagi negara lain untuk mengincar negara kita. Maka dari Sabang sampai Merauke, terutama di Banyuwangi, ayo dari sekarang kita gunakan rupiah. Kapanpun, dimanapun, gunakan rupiah, jaga rupiah, berlakukan rupiah seperti kekasih Anda sendiri ya. Kalau udah kekasih kan pasti disayang ya Mas ya. Kalau cuma apa ini, kita usahakan dari yang 100.000, 50.000, 10.000, bahkan 1.000 rupiah, anggap mungkin mereka ini kekasih Anda yang Anda selalu membutuhkan mereka. Jadi jagalah, jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan diremas-remas, jangan di staples, dan tentunya dengan begitu insya Allah kalau kita selalu cinta rupiah, kita sayang rupiah, bukan tidak mungkin, mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan rupiah kita bisa berjaya di dunia insya Allah. Terima kasih Mas Arfian, terima kasih Bu Lulu sudah hadir di topik kita, perbincangan kita hari ini, dan kepada Anda pemirsa Banyuwangi 1 TV terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi Anda. Saya Tono Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.